Kalau ada pertanyaan siapa orang terpintar sejagat, pasti banyak perdebatan, Einstein, Cauchy, dan lain-lain. Tapi kalau teridiot, pasti Edwin Siregar 7CS, para bazar RP, no debat. Saat tidak ada hubungannya, tidak mau melepas jilbab, terus kita menjadi tidak nasionalis. Ketika lu udah cerdas dalam hal beragama, maka lu pasti mencintai negeri ini. Karena tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kita untuk membenci negara dan bangsanya sendiri, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakangan ini banyak berita yang beredar ya. Bahkan yang terbaru, kata Bipang menjadi trending di Twitter ya, atau menjadi populer di Twitter. Ini ada sekitar 29.000 tweet. Namun pada video kali ini saya tidak akan membahas masalah itu, karena menurut saya itu bukan berita yang penting atau berita yang mendasar yang perlu kita bahas. Urgensinya tidak ada urgensi di situ. Tidak perlu kita bahas karena itu bukan merupakan isu yang penting. Masih banyak isu yang jauh lebih penting. Masalah TKW, bukan TKW, masalah TKA asing yang masuk ke Indonesia, warga India yang masuk ke Indonesia, masalah mudik dilarang, masalah perkataan Sri Mulyani kemarin masalah utang Indonesia. Berbicara masalah KKB di Papua sana, banyak hal-hal yang jauh lebih urgent, jauh lebih penting yang perlu kita bahas. Saya bukannya menyalahkan netizen Indonesia tidak, tapi jangan kalau saya perlu beri masukan, jangan bahas yang seperti ini, itu tidak. Dibilang penting, ini penting, tapi banyak yang lebih penting, banyak yang jauh lebih penting untuk kemaslahatan umat daripada hal seperti ini. Di mana saya kutip dari cuitan Pak Muhammad Syed Didu ya. Dia ini kalau tidak salah dia pernah di BUMN dulu ya, zaman SBY kalau tidak salah ya. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah. Ini saya kutip cuitan dari Pak Muhammad Syed Didu ya. Jangan tertipu lagi, tidak masuk akal pidato Bipang, tanda kutip. Tidak disengaja, dibuat untuk alihkan perhatian terhadap isu sensitif berupa 1. TKA Cina bebas masuk sementara rakyat dilarang bergerak. Dan 2. Saat isu tes kebangsaan pegawai KPK yang sangat melukai perasaan umat Islam. Ini cuitan dari Muhammad Syed Didu @msyed_didu. Saya cuma mengingatkan saja agar kita kembali fokus ke hal-hal yang substansial, hal-hal yang mendasar, yang lebih mendasar. Di sini juga ada berita mengenai pegawai KPK yang ditanya masalah bersedia dia lepas jilbab atau tidak untuk membuktikan dirinya ini nasionalis atau tidak, dihubungkan dengan hal-hal yang berbau agama. Padahal dua hal tersebut tidak bisa dibenturkan ya. Dua hal tersebut justru berjalan saling mendukung gitu. Ketika agama lu benar, ketika lu udah cerdas dalam hal beragama, maka lu pasti mencintai negeri ini. Karena tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kita untuk membenci negara dan bangsanya sendiri, tidak ada. Maka dua hal ini, agama dan negara, sangat konyol jika dua hal ini dibenturkan. Lepas jilbab atau tidak, memakai jilbab atau melepas jilbab adalah syariat, aturan agama. Perintah agama mewajibkan umat Islam yang perempuan, muslimah untuk memakai jilbab. Tidak ada hubungannya dengan masalah kebangsaan, tidak ada hubungannya tidak mau melepas jilbab terus kita menjadi tidak nasionalis. Jilbab adalah salah satu bagian dari syariat umat Islam, khususnya untuk perempuan. Sama halnya dengan syariat-syariat yang lainnya. Jadi, menganggap bahwa melepas jilbab bagian dari nasionalisme, tidak mau melepas jilbab berarti egois, memikirkan diri sendiri daripada bangsa. Itu pernyataan yang dungu kalau menurut saya, dungu. Oke, saya bacakan beritanya ya. Jakarta. Ada lagi pertanyaan janggal dalam tes alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, ASN, yang mencuat ke publik. Apalagi, salah seorang sumber Detikcom di KPK yang merupakan pegawai perempuan mengaku ditanya perihal jilbab. Bila pegawai perempuan itu enggan melepas jilbab, dianggap lebih mementingkan diri sendiri. Kutipan kata-katanya, aku ditanya, bersedia nggak lepas jilbab? Pas jawab enggak bersedia, dibilang berarti lebih mementingkan pribadi daripada bangsa negara. Ucap pegawai KPK itu Jumat 7 Mei 2021.
Pegawai perempuan KPK lainnya mengaku ditanya urusan pribadi. Dia pun heran dengan ragam pertanyaan itu. Ditanya kapan cerai, ibu pegawai lainnya. Memang aneh-aneh ya, aneh. Selain itu, ada pewawancara yang disebut meminta pegawai KPK lain membaca ulang syahadat sebagai seorang muslim. Ada pula permintaan untuk membaca doa makan. Ada yang disuruh syahadat ulang, ada yang disuruh baca doa makan, ucapnya. Perihal anehnya pertanyaan-pertanyaan untuk pegawai KPK itu sempat dimunculkan oleh mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Saya rasa kawan-kawan sudah paham ya siapa Febri Diansyah ini. Beberapa kali beliau muncul di layar TV di ELC misalkan, dan di Twitter beliau juga aktif. Dia tak habis pikir. Hal ini ditanyakan dalam tes alih status pegawai KPK, ya memang nggak habis pikir gitu. Apakah pertanyaan ini pantas dan tepat diajukan pada pegawai KPK untuk mengukur wawasan kebangsaan? Kata Febri dalam cuitannya di Twitter. Febri mengizinkan Detikcom mengutip cuitannya. Kalaulah benar, pertanyaan itu diajukan pewawancara kepada pegawai KPK saat tes wawancara kebangsaan, sungguh saya kehabisan kata-kata dan bingung. Apa sebenarnya yang dituju dan apa makna wawasan kebangsaan? Semoga ada penjelasan yang lengkap dari KPK, BKN, atau Kemenpan RB tentang hal ini, imbu Febri. Berkaitan dengan tes wawancara kebangsaan ini, sudah disampaikan KPK dalam konversi pers pada Rabu 5 Mei 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut, aturan tes wawancara kebangsaan itu berdasar pada peraturan Komisi dalam kurung Perkom nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi ASN. Ketua KPK Firly Bahuri mengaku tidak tahu materi pertanyaan dalam tes itu. Mohon maaf, itu bukan materi KPK. Mohon maaf, itu bukan materi KPK. Ditanyakan untuk pegawai KPK. Karena tadi sudah disampaikan yang menyiapkan materi siapa, penanggung jawabnya siapa. Kan jelas tadi, ucap Firly. Berikut penjelasan lengkap KPK seperti dibacakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam jumpa pers itu. Nanti saya cantumin aja ya. Ini ada sekitar 5 poin. Bla 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 bla. Ini aturan-aturan teknis ya. Nanti saya cantumin aja. Kalau kawan-kawan mau baca. Kamu mau tahu orang yang egois mementingkan diri sendiri, ya itu koruptor. Koruptor. Nggak ada urusannya sama jilbab. Nggak ada. Lepas jilbab, nggak lepas jilbab kok egois mikirin diri sendiri. Ini Astagfirullahaladzim. Sudah terlalu banyak hal yang aneh. Sudah terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalian mau tahu video kemarin yang saya buat video kemarin di mana ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid terus menggampar imam sholat saat sholat subuh? Sudah dinyatakan gila, kawan. Masalah selesai. Oke, ini sementara ini ada cuitan dari Mardhani Alisera. Beliau merupakan tokoh PKS atau politikus dari partai PKS. Pegawai-pegawai ini mestinya bisa dipertahankan jika yang bersangkutan tidak lolos tes tersebut. Perlu diiringi dengan memberikan kesempatan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Ada Lemhanas yang bisa membantu melakukan pembinaan, kecuali mereka memutuskan sendiri untuk mundur. Hashtag skandal nasional KPK. Di sini saya juga akan menampilkan ini semacam surat ya dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lakpesdam. Saya akan menampilkan surat mereka. Di sini judulnya Siaran Pers Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam kurung Lakpesdam PBNU terkait tes wawancara kebangsaan TWK KPK 2021. Nanti saya tampilkan saja ya, saya tampilkan di layar. Nanti kalian baca sendiri saja. Sini ada dua lembar sini. Nah, di sini juga ada judul
Lakpesdam PBNU minta Jokowi batalkan TWK KPK. Di sini dari Detik judulnya ada Abraham Samad. Abraham Samad tuding ada skenario di balik tes TWK KPK. Ya, di sini saya bacakan cuitan dari Bung Febri Diansah ya. Beliau merupakan sekarang pegiat anti korupsi di keterangan Twitternya. Dulu beliau ini juga mantan orang KPK ya, orang penting di KPK ya. Cuitannya begini. Kalau dulu, metode buzzer ini digunakan serang KPK dengan isu Taliban. Kalau sekarang, belain KPK. Pimpinan KPK mungkin ya. Kadang salut dengan para buzzer ini mungkin. Sekalipun berlawanan dengan akal sehat, tetap semangat. Soal-soal TWK yang kontroversialnya minta ampun, ini malah dibilang bagus. Ya, you know lah masalah buzzer. Saya bacakan balasan-balasan dari netizen ya. Ini dari @partai sosmed. Kami salut dengan kemampuan mereka menipu diri sendiri demi sesuap nasi. Survival banget. Apa ya? Coba kita logikakan ya, Kita mencoba untuk membuat korelasi antara melepas jilbab dan mencintai bangsa ini. Itu ada hubungannya. Coba kawan-kawan membuat itu masuk akal. Kira-kira bisa nggak? Coba dipakai, dinolkan dulu ya, dizerokan dulu pikirannya, di zero mind, apalah istilahnya, dinolkan dulu pikirannya, dinetralkan dulu, baru berpikir. Antara orang melepas jilbab sama kebangsaan, hubungannya, korelasinya. Karena sama sama banyak buzzer, banyak juga yang mendukung ini, pertanyaan-pertanyaan konyol seperti ini. Saya antara lucu sama sedih ya. Karena ini lagi-lagi menyakiti perasaan kita umat Islam ya, di mana syariat kita dikatakan ketika kita melepas jilbab, ketika wanita melepas jilbab, maka dia egois memikirkan diri sendiri ketimbang bangsanya. Hanya masalah jilbab, syariatnya tidak ada hubungannya. Banyak kok atletik Indonesia yang berkiprah di dunia internasional memakai jilbab. Maklum aja mas, kalau nggak gitu ya nggak makan, tuntutan pekerjaan. Tapi kasihan orang-orang awam yang minim literasi bakalan percaya aja sama omongan buzzer. Emang tepat sih penggunaan buzzer ini. Melihat dari banyaknya orang Indonesia yang tingkat pendidikannya rendah. Banyaknya ini bukan berarti semua ya. Lawannya akal sehat berarti akal apa ya? Ya akal dungu. Mereka mah hashtag nggak jilat nggak makan om. Buzzer wajar aja karena dibayar. Yang aneh kalau ada orang beneran yang percaya isu Taliban, itu bodohnya nampol banget. Padahal nama-nama yang nggak lolos yang tersebar di media sosial itu, yang Batak, Tionghoa, non Muslim. Ya kalau saya nggak bakal membenarkan mau buzzer dibayar apa enggak, karena ada motivasi dibayar atau enggak terus dibenarkan. Ya saya nggak sepakat karena tidak boleh kecerdasan ini, tidak boleh otak kita yang mahal ini itu dibeli hanya demi sesuap nasi gitu. Kita rela membohongi diri kita sendiri hanya demi sesuap nasi, hanya demi perut kita gitu. Kebodohan semakin dipertontonkan di 62 ini. Semakin lama orang yang tak punya kapasitas dan kapabilitas memegang posisi dan jabatan, maka kerusakan akan terus dianggap kebaikan. #SaveIndonesia. Kalau ada pertanyaan siapa orang terpintar sejagat, pasti banyak perdebatan. Einstein, Gothi, dan lain-lain. Tapi kalau teridiot, pasti Edwin Siregar 7 CS, para buzzer RP, no debat. Moto buzzer RP _2, maju tak gentar, membela yang bayar. Kadang ya lucu-lucu. Ini dari Arga. Orang yang gak rela diganti biasanya ada sesuatu disembunyikan. Takut ketahuan halayak ramai. Karena kecurigaan dari luar sudah cukup nampak. Semoga tidak ada berkas yang hilang. Nggak usah ngomong berkas yang hilang bro. Mobil truk aja di Indonesia ini bisa hilang. Konon cuma berkas.
Ini ya tadi yang saya garis bawah ini yang dari Lukman Santoso ya. Maklum aja mas, kalau nggak gitu nggak makan, tuntutan pekerjaan. Tapi kasihan, orang-orang awam yang minim literasi bakalan percaya aja omongan buzzer. Ini yang saya garis bawah, orang-orang awam yang minim literasi. Ini memang berbahaya ya. Buzzer ini di satu sisi itu sangat membahayakan sekali. Makanya saya tidak sepakat ketika ada orang yang membandingkan antara buzzer itu, dia ya memang wajar dia gitu karena kan dia dibayar. Terus dia membandingkan dengan orang yang sok tahu, tidak tahu apa-apa tapi membela gitu. Membela hal yang tidak benar karena dia ketidaktahuannya. Ini sama-sama parah, malah kalau menurut saya lebih parah yang dibayar karena dia sudah tahu tapi hanya karena alasan perut, alasan rupiah, dia mau menjual idealismenya, dia mau menjual ide-idenya yang seharusnya positif. Saya lebih karena orang yang dibayar ini ya malah mungkin yang merusak orang yang tidak tahu tadi itu. Dia sudah tahu tapi dia menyebarkan hal yang tidak benar hanya karena alasan dibayar. Maka saya ini berbahaya sekali ini karena dampaknya ke orang-orang awam. Awam di sini bukan bodoh ya dalam tanda kutip ya. Orang-orang yang ya kan tidak semua orang melek politik, melek berita. Mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing di luar sana yang itu justru mungkin membantu perekonomian kita. Tidak semua orang fokus di sini. Maka justru dari itu orang-orang yang fokus di sini, orang-orang yang bekerja di media, di mana itu harusnya memberikan informasi dengan baik dan benar, bukan malah dibengkokkan. Akhirnya mereka ini orang-orang awam ini yang bukan di dunia ini, mereka bukan di dunia, tidak terlalu aktif, begitu aktif di media sosial, tidak begitu aktif di dunia teknologi seperti ini. Mereka yang bekerja di mana gitu kan, malah mendapatkan informasi yang tidak benar. Pada akhirnya mereka mendukung sesuatu yang salah. Ini diakibatkan oleh pekerjaan buzzer ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.